Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tugas termodinamika dan fisika statistik. Di sini, kami beranggotakan yang mana saya sendiri, Joanica Intan Cahyandari, Ahmad Furqon, dan Reza Ananda Ramadan. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang phase changes of miscible mixtures yang mana merupakan poin penting dari phase transformation of mixtures. Berdasarkan aturan fase Gibbs, variabel terpenting yang menggambarkan campuran adalah tekanan, suhu, dan komposisi. Dalam kasus sistem komponen tunggal, komposisi tidak penting sehingga hanya tekanan dan suhu yang biasanya digambarkan pada diagram fase. Namun, untuk campuran dengan dua komponen, komposisi sangat penting. Sehingga umumnya ada pilihan yang harus dibuat apakah variabel lain yang akan digambarkan adalah suhu ataupun tekanan. Cairan yang tercampur sebagian. Sepasang cairan dianggap dapat bercampur sebagian jika ada sekumpulan komposisi di mana cairan akan membentuk suatu sistem cairan dua fase. Yang ini merupakan suatu kasus yang umum untuk sepasang cairan polar dan non-polar, yaitu seperti air dan minyak sayur. Kasus lain yang umum digunakan di laboratorium kimia organik adalah kombinasi dietil eter dan air. Dalam hal ini, kelarutan diferensial dalam pelarut yang tidak bercampur memungkinkan sistem cair dua fase ini dapat digunakan untuk memisahkan zat terlarut, yaitu dengan menggunakan metode corong pemisah. Seperti halnya kebanyakan zat terlarut, kelarutannya itu bergantung pada suhu. Untuk banyak campuran biner dari cairan yang tidak dapat bercampur, kelarutannya akan meningkat seiring dengan meningkatnya suhu. Kemudian pada suhu tertentu atau dikenal dengan suhu kritis atas, berupa cairan itu menjadi larut dalam semua komposisi. Dapat kita lihat pada contoh diagram fase di samping, yaitu menunjukkan perilaku dari metil asetat dan karbon disulfida yang suhu kritisnya kira-kira 230 derajat Kelvin pada 1 atmosfer. Perilaku serupa terlihat pada campuran heksana dan nitrobenzana dengan suhu kritis 293 derajat Kelvin. Kondisi lain yang dapat terjadi adalah itu dua cairan yang tidak bercampur menjadi tercampur sempurna di bawah suhu tertentu atau memiliki suhu kritis yang lebih rendah. Contoh pasangan senyawa yang menunjukkan perilaku ini adalah itu air dan trimetilamina. Diagram fase khas untuk campuran seperti itu ditunjukkan pada gambar di samping. Beberapa kombinasi zat menunjukkan suhu kritis atas dan bawah yang membentuk sistem cair dua fase pada suhu tersebut. Contohnya itu pada kombinasi zat yang menunjukkan perilaku tersebut adalah nikotin dan air. Titik-titik zat A atau TA dan titik-titik zat B atau temperatur B. Pada temperatur lebih besar dari temperatur A dan B maksimum, maka energi bebas Gibbs dalam wujud gas atau G gas lebih kecil dari G cair untuk setiap X. Dengan penurunan temperatur, G gas meningkat lebih cepat dari G cair. Pada temperatur lebih kecil dari TA dan TB minimal, maka G gas lebih besar dari G cair untuk setiap X. Diagram fase TX memiliki daerah berbentuk cekung di mana terjadi pemisahan fase. Daerah yang dihasil adalah semacam lubang non-fisik dalam diagram pada setiap titik D, yang mana hanya titik-titik pada batas daerah ini yang merupakan titik-titik fisik. Jika campuran biner dipanaskan atau bergerak naik sepanjang garis merah, campuran mulai mendidih pada T sama dengan TB1. Fase cair dan gas akan berdampingan dalam kesetimbangan sampai temperatur meningkat hingga T sama dengan TB2, dan hanya di atas temperatur keseluruhan sistem akan berada dalam fase gas. Jadi, campuran seperti itu tidak memiliki suhu didih tunggal. Dengan memvariasikan temperatur dalam interval TB lebih kecil dari T dan lebih kecil dari TB1, kita memvariasikan konsentrasi kesetimbangan komponen dalam gas dan cair.
Kurva di samping dalam diagram disebut kurva titik embun atau uap jenuh mulai mengembun. Sedangkan yang lebih rendah disebut kurva titik gelembung. 5 grafik di sebelah kiri menunjukkan energi bebas cairan dan gas dari campuran ideal pada suhu di atas, di bawah, pada, dan di atas titik didih TA dan TB. 3 grafik pada suhu menengah ditunjukkan di sebelah kanan bersama dengan konstruksi diagram fase. Berikut adalah diagram fase eksperimental untuk nitrogen dan oksigen pada tekanan atmosfer. Gas tersebut bukan oksigen murni, karena entropi pencampuran memberi terlalu banyak keuntungan termodinamika untuk fase tidak murni. Pada suhu menurun, selanjutnya gas menjadi kehabisan oksigen dan komposisinya mengikuti bagian atas yang melengkung ke bawah dan ke kiri. Komposisi cairan mengikuti kurva yang lebih rendah, juga meningkatkan rasio nitrogen atau oksigennya. Pada suhu 75,9 Kelvin, cairan komposisinya mencapai komposisi keseluruhan 21% oksigen. Jadi, tidak mungkin ada gas kiri. Bagian terakhir dari gas yang mengembung mengandung sekitar 7% oksigen. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang perubahan fase campuran miscible. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Kami tutup dengan wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.